Saudara Presiden Prabowo Subianto hari ini akan menghadiri KTT Perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Amerika Serikat di tengah situasi Gaza yang masih memprihatinkan. Indonesia selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Lalu sejauh mana forum global seperti ini bisa memperkuat diplomasi Indonesia untuk Palestina? Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Telah bergabung bersama kami di Zoom, Bapak Tengku Reza Syah. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang Indonesia, salam dari Jakarta. Selamat siang. Baik, Pak Reza, bagaimana Anda melihat kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Board of Peace kali ini di Amerika Serikat dalam konteks strategi diplomasi global Indonesia saat ini, Pak Reza? Saya pikir kehadiran beliau dalam forum ini merupakan bukti konsistensi Indonesia atas kebijakan luar negeri bebas aktif ya. Kita kan senantiasa mengupayakan perdamaian dunia, tapi pada saat yang sama juga kita harus mengakui bahwa PBB saat ini sedang sangat kesulitan menjalankan prinsip-prinsip itu. Sementara itu kita juga melihat kenyataan bahwa Amerika Serikat sangat berinisiatif, tapi melakukannya lewat suatu jalur namanya Board of Peace. Walaupun Board of Peace ini belum tentu sejalan dengan PBB, tapi ini adalah salah satu cara yang Indonesia bisa lakukan untuk mendukung masyarakat Palestina, karena kita tidak melihat adanya forum selain itu gitu. Dan di dalam forum ini kita juga melihat adanya mitra-mitra Indonesia yang bisa diajak berpikir konstruktif seperti Turki, seperti Saudi Arabia, Uni Arab Emirat, yang kita sudah menjalin kerjasama dalam forum-forum seperti organisasi konferensi Islam dan juga kerjasama Selatan-Selatan. Jadi memang kesannya kita terjebak dalam satu skenario besar, tapi kita tampaknya Pak Presiden kita masuk ke dalam forum ini dengan suatu niat atau konsistensi bahwa forum ini adalah salah satu forum terbaik untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan sama sekali tidak ada diniatkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena persyaratan kita adalah Palestina itu merdeka sepenuhnya dulu, kemudian Palestina memiliki mampu bertetangga baik dengan Israel, baru setelah itu kita akan melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Karena kita harus akui bersama bahwa hubungan diplomatik dengan Israel itu tidak mudah, dan juga banyak negara-negara di dunia yang akhirnya melanjutkan dan juga tidak melanjutkan hubungan diplomatik tersebut. Jadi untuk itu tentunya pemikiran ini harus sangat sungguh-sungguh, dan marilah kita sebagai warga negara Indonesia mendukung kebijakan Presiden ini, tentunya dengan catatan bahwa sepanjang Board of Peace ini benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, benar-benar diarahkan untuk perdamaian dunia, benar-benar dirancang untuk kemerdekaan bangsa Palestina, maka kita masih bisa berada di sana. Baik, Pak Reza, menarik ini berbicara mengenai Board of Peace, sebuah forum yang sangat luar biasa. Nah, berbicara mengenai forum yang sangat luar biasa ini, apakah menurut Pak Reza forum Board of Peace seperti ini realistis untuk dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong isu gencatan senjata dan solusi dua negara bagi Palestina, Pak Reza? Saya pikir Presiden kita memiliki referensi yang sangat banyak ya. Tidak banyak dari anggota Board of Peace yang datang dengan referensi sangat baik, kemudian juga dengan kredibilitas yang teruji. Kita sudah menangani hal ini dari tahun 1955 lewat konferensi Bandung, dan sejak itu tidak terhitung banyaknya resolusi yang kita dukung di Majelis Umum PBB, dan juga dalam kapasitas kita sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di masa lalu. Saya pikir saat ini Board of Peace ini masih berfungsi, tapi tentunya dengan catatan ya bahwa Indonesia itu mampu menggalang kerjasama dengan banyak negara sekaligus. Misalnya kita hendaknya tetap mendukung berbagai resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB, dan juga mengkondisikan agar negara-negara yang mendukung resolusi tersebut tetap kompak gitu. Karena kalau tidak, ide-ide kemerdekaan Palestina itu akan lenyap. Pada saat yang sama juga kita hendaknya berkonsultasi dengan masyarakat umum di negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa dapat membuka mata Amerika Serikat bahwa sebenarnya bahwa cara pandang Amerika Serikat itu tidak sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat di dunia.
Dan untuk itu tentunya presiden kita harus penuh dengan kreativitas, penuh dengan aktivitas di dalam board of peace ini, sehingga idealisme Indonesia itu tidak dibajak gitu. Kita juga hendaknya mengupayakan dalam board of peace ini pengambilan keputusan dibuat secara konsensus, sehingga dengan demikian idealisme Indonesia dapat didukung oleh negara-negara yang seide dengan Indonesia tersebut. Terima kasih. Oke, baik Pak Reza, kita kembali ke Pak Prabowo Subianto yang saat ini sudah hadir di KTT Board of Peace. Dengan hadirnya di forum negara-negara yang melibatkan negara-negara besar, apakah Indonesia saat ini memiliki ruang yang lebih efektif untuk menyuarakan komitmennya terhadap Palestina saat ini, Pak Reza? Saya perhatikan Board of Peace ini adalah satu-satunya forum yang ada saat ini. Karena itu kita harus sangat konsisten, sangat serius dan berani menyampaikan aspirasi apa adanya begitu. Untuk itu Presiden dituntut ketegasan yang amat sangat dari Presiden Indonesia. Kita datang dengan ide, kita hendaknya juga berani mengkoreksi kerangka dari Board of Peace tersebut yang belum tentu sesuai dengan harapan Indonesia. Dan untuk itu hendaknya juga kita datang juga dengan dukungan dari forum-forum yang sudah mengamanahkan pada kita untuk melakukan tugas itu. Misalnya ada KTT luar biasa OKI dan Liga Arab itu bulan November tahun 2023 silam. Itu jelas-jelas mengamanahkan Indonesia dan beberapa negara lain seperti Turki dan Saudi Arabia untuk mengupayakan kemerdekaan bagi Palestina dan mengupayakan perdamaian di Palestina tersebut. Dan sekaranglah saatnya Presiden Indonesia untuk benar-benar konsisten dengan idealisme yang sudah diterimanya dari banyak negara dan juga idealisme yang berakar kepada konstitusi Indonesia sendiri. Dan saya sangat berharap Presiden kita juga aktif dalam berbagai debat-debat publik yang terjadi di dalam Board of Peace ini. Karena jangan sampai walaupun BOP ini didirikan oleh Donald Trump, tapi jangan sampai juga dia nanti mengendalikan semua isu. Dan untuk itu Presiden kita hendaknya dengan dukungan masyarakat Indonesia hendaknya terbuka untuk berdialog dengan Donald Trump dan menjadi referensi dunia begitu. Terima kasih. Baik, Pak Reza, jika kita melihat reaksi publik saat ini, sebagian publik mungkin khawatir partisipasi ini bisa ditafsirkan berbeda terhadap sikap Indonesia pada Palestina. Terlebih dalam forum tersebut juga beranggotakan Israel. Nah, ini dari pandangan atau perspektif hubungan internasional bagaimana nih seharusnya ini dipahami oleh masyarakat kita pada khususnya, Pak Reza? Kita perlu memberikan diplomasi publik pada masyarakat ya, bahwa kita datang kepada Board of Peace ini bukan ditarik oleh Amerika, bukan ditarik oleh Israel, dan bukan karena kita terpedaya oleh mereka. Tidak, kita masuk ke dalam Board of Peace itu karena masih dimungkinkan adanya perbaikan di dalam aturan-aturan main yang ada, dan juga masih dimungkinkan Indonesia memberikan energi-energi terbaiknya. Dan untuk itu kita harus mengatakan bahwa tidak ada urusan dengan Israel di situ. Kita akan berurusan dengan Amerika Serikat. Karena Israel itu tidak akan berfungsi sebagai kekuatan kalau tidak ada Amerika Serikat. Dengan itu tentunya kita harus tegas kepada Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat ini betul dia adalah negara besar, betul dia adalah inisiator dari Board of Peace, tapi Amerika Serikat juga harus menerima resiko kalau Indonesia merasa Board of Peace ini menyimpang dari harapan Indonesia untuk sebuah perdamaian dunia yang adil, yang lestari, yang berkelanjutan, maka Indonesia harus siap-siap bahwa Indonesia berani mengundurkan diri dari Board of Peace ini. Dan untuk itu ini harus tegas, karena dalam Board of Peace ini tampaknya Amerika Serikat lebih membutuhkan Indonesia daripada Indonesia membutuhkan Board of Peace. Misalnya Indonesia datang dengan kredibilitas tinggi sebagai ASEAN, kredibilitas tinggi sebagai organisasi konferensi Islam, juga sebagai tokoh di selatan-selatan, dan kita satu-satunya negara yang kredibilitasnya itu teruji dan terpuji begitu. Negara-negara lain masih bisa disetel oleh Amerika Serikat, bisa disetel oleh Israel karena mereka memiliki perjanjian-perjanjian, tapi kita tidak memiliki perjanjian tersebut. Jadi kedudukan Indonesia di dalam Board of Peace ini adalah sangat spesial, dan saya pikir Presiden Donald Trump dan juga negara-negara lain akan sangat berhati-hati dalam memperlakukan Indonesia. Indonesia bukan negara kelas 2 yang bisa dibujuk dengan mudah dengan berbagai fasilitas oleh negara-negara maju tersebut.
Baik, boleh dikatakan kedudukan atau kredibilitas Indonesia dalam forum ini sangat menjanjikan. Nah, kini kita masih membahas mengenai perhatian publik terhadap forum yang sangat luar biasa ini. Nah, yang pertama tadi sudah dibahas mengenai kekhawatiran partisipasi Indonesia. Kemudian ada juga nih perhatian publik yang mengatakan rencana kehadiran Perdana Menteri Israel dalam forum tersebut. Nah, apakah forum tersebut nantinya dapat adil untuk perdamaian Gaza dan Palestina ke depannya, Pak Reza? Memang saya perhatikan banyak elit-elit dalam forum ini kecintaannya itu lebih pada Israel. Bahkan kata kunci Palestina sendiri, kata kunci Gaza itu tidak ada di dalam dalam charter dari Board of Peace ini kan. Dan untuk itu Indonesia harus tegas. Kita harus berani mengatakan tidak adalah tidak, ya adalah ya. Kalau kita belum apa-apa sudah membiarkan diri kita dibujuk untuk melakukan sesuatu, ya kita punya kewenangan untuk menarik diri dari Board of Peace ini. Dan dalam hal adanya Israel, memang ini suatu kenyataan ya bahwa Israel itu dengan Amerika Serikat punya ide yang sama. Mereka ingin mengalihkan isu dari human rights, dari pelanggaran hak asasi manusia menjadi ide-ide untuk pembangunan di Gaza. Tapi kan inti permasalahannya adalah kita datang ke Board of Peace ini dengan ide untuk mendukung kemerdekaan Palestina yang pertama, dan yang kedua untuk melihat kemampuan Palestina untuk hidup berdampingan dengan Israel. Jadi jangan yang ditekan itu jangan hanya Palestinanya saja, tapi juga hendaknya Board of Peace ini menekan Israel untuk mengubah perilakunya, karena sesuai dari kalau kita merujuk kepada Majelis Umum PBB sudah sangat banyak resolusi yang menekankan pentingnya solusi dua negara tersebut. Juga sudah sangat banyak ide-ide untuk Israel agar meniadakan praktek-praktek penjajahannya atas masyarakat Palestina, agar Israel itu meniadakan juga cara-cara berpolitiknya yang berbasis pemboman, yang berbasis pembunuhan massal. Ini semuanya adalah sebenarnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan untuk itu dituntut ketegasan Indonesia untuk tidak melihat Israel sebagai negara yang hebat ataupun negara yang menjadi unggulan. Tidak, Israel itu sama kedudukannya di muka hukum dengan negara-negara lain, cuman bedanya Israel adalah negara penjajah, Israel adalah negara yang mempermainkan hukum internasional. Dan untuk itu kita tidak perlu berhubungan langsung sama Israel, tapi cukup berhubungan dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang diutamakan oleh Israel. Baik, dari kacamata pengamat hubungan internasional, Pak Reza, apakah momentum ini nantinya bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai negara middle power yang mampu menjadi jembatan antara Barat dan juga dunia Islam saat ini, Pak Reza? Ya, memang konsekuensi dari middle power adalah kita punya potensi besar. Ya. Tapi potensi besar itu juga memiliki keterbatasan kalau kita tidak bisa melakukan sinergi dengan negara-negara lain. Maka untuk itu saya sangat berharap sinergi itu kita lakukan di dalam Board of Peace dengan negara-negara yang dapat kita katakan lebih sayang pada Palestina daripada Israel. Pada saat yang sama juga koalisi moral ini kita lakukan bersama negara-negara yang tidak berada di dalam Board of Peace seperti Australia, seperti Jepang, Jerman, dan juga kalau perlu tahta suci Vatikan. Karena kita perhatikan banyak negara-negara besar dan juga negara-negara kategori middle power yang tidak menyetujui pendirian dari Board of Peace ini. Kita hendaknya merangkul mereka semua sehingga dengan demikian akan terlihat oleh dunia bahwa penyebab kerusuhan di muka bumi ini adalah kombinasi antara Israel dan Amerika, dan Indonesia adalah negara yang mengutamakan perdamaian dunia. Indonesia adalah negara yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan nasional untuk suatu tujuan yang mulia sebagaimana telah diharapkan oleh pendirian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya yang sangat luar biasa Pak Tengku Reza Shah selaku pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat beraktivitas kembali Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.